Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kerajinan songket kain tenun sebagai warisan budaya di Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung bersama budayawan Erwan Suryanegara. Baik Pak, Assalamualaikum Pak Erwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di PAL TV. Pak, untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, seperti apa Pak kita melihat kain songket sebagai salah satu warisan budaya di Sumatera Selatan? Ya, Sumatera Selatan memang dikenal juga sebagai bumi Sriwijaya. Nah, berkenaan dengan itu, salah satu potensi yang muncul dari kesriwijayaan itu adalah kerajinan tenun songket. Karena itu, maka Indonesia atau bahkan beberapa mancanegara sudah mengenal songket Palembang itu. Jadi keberadaan songket Palembang itu diduga kuat sudah bermula dari masa kerajaan Sriwijaya. Demikian. Kalau boleh tahu untuk sejarahnya sendiri seperti apa Pak, kain songket di Sumatera Selatan? Ya, berdasarkan penelitian-penelitian tentang Sriwijaya, Sriwijaya dikenal sebagai negara maritim yang mengembangkan perdagangan samudra tentunya. Nah, ketika mereka melakukan perdagangan samudra itulah bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa India itu berniaga ke Sriwijaya. Ketika itulah diperkirakan kain songket itu memasuki wilayah Nusantara, seperti yang bisa kita lihat sampai sekarang, ketika kita menonton film-film kungfu di Cina, produksi perfilman Cina, kita akan melihat kain-kain tenun yang menggunakan benang emas. Nah, diperkirakan seperti itulah awalnya kain songket itu masuk ke Sriwijaya. Namun dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh Sriwijaya, mereka menemukan atau menghasilkan motif-motif hias yang sesuai atau selaras dengan kenusantaraan, khususnya Palembang. Pak Erwan, kalau boleh tahu ada berapa Pak banyak jenis songket itu di Sumatera Selatan Pak? Oh, songket di Palembang itu cukup banyak jenisnya. Salah satu yang paling istimewa dan dikenal berkualitas tinggi itu adalah jenis lupus. Ya bisa berarti banyak sekali motif dari kain songket itu sendiri ya Pak? Ya. Ya, Pak Erwan, untuk pelestarian dan perkembangan kain songket di Sumatera Selatan sendiri seperti apa Pak? Untuk detailnya Pak? Ya, jadi di Palembang itu sesungguhnya bukan hanya ada kain tenun songket. Di Palembang juga ditemukan kain-kain tenun lainnya yang sudah mulai dikenal juga, seperti jenis kain-kain yang ada di Sekayu, kain yang ada di Komering, kain yang ada di Palembang, itu merupakan kain-kain tradisional, itu diantaranya jumputan seperti itu ya. Nah, kain-kain tenun inilah yang merupakan varian daripada kain-kain tenun yang ada di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan juga ada teknik anyam, teknik sulam yang mirip-mirip dengan keberadaan kain songket. Tapi tekniknya berbeda dengan kain songket yang dilakukan dengan teknik sungkit atau cungkit. Kain sulam ini tentunya dengan teknik sulam. Itu kita temukan di Palembang dan daerah Komering. Demikian. Pak, di Sumatera Selatan, apa Pak yang menjadikan kain songket menjadi kain yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi? Ya, awalnya kain ini berada di wilayah keraton, kemudian karena sifat Sriwijaya itu kerakyatan, ternyata kain songket itu tidak hanya menetap di keraton seperti di Jawa, dia menyebar ke masyarakat sebagai seni kerajinan rakyat. Seperti kita temukan misalnya di daerah OI, itu ada daerah yang memproduksi songket. Nah, kemudian di Palembang, kemudian kita juga mengetahui ada di Komering yang dengan teknik sulam. Jadi memang songket itu memang sudah memasyarakat sejak lama. Tidak hanya berkembang di daerah keraton atau di istana. Demikian. Kain songket tenun, apakah kain ini mampu Pak bersaing di pasar nasional maupun internasional? Ya, ada kendala sesungguhnya ketika kita bicara kain songket Palembang ini untuk dikembangkan, misalnya kita bayangkan saja kain batik Indonesia. Nah, seharusnya kain songket Palembang itu sudah juga harus dikelola oleh para desain.
desainer, terutama anak-anak desain tenun, anak-anak desain kayak apa istilahnya eh, apa? Ya, desainer untuk mengolah motif. Motif yang ada selama ini baru motif-motif yang bersifat pakem, motif-motif yang pola-pola pakem. Nah, itu harus dikembangkan dengan motif-motif yang pola bebas. Tentunya ini tidak akan meninggalkan ciri khas daripada kain songket dengan teknik cungkit atau sungkitnya itu. Walaupun motifnya sudah dikembangkan. Berarti harus ada modernisasi motif dan warna ya Pak, sesuai dengan kemajuan zaman. Iya, karena kita ketahui selama ini kain songket itu cenderung dengan dasar merah, maka harus dikembangkan juga dengan dasar-dasar yang lain, warna yang lain. Ya, Nah, Pak. tentunya ini harus ada keterlibatan para desainer, baik desainer visual, desainer kostum, dan lain sebagainya. Ya, menurut Pak Erwan, Pak, seberapa penting peran generasi muda dalam melestarikan kain songket sebagai warisan budaya? Yang seperti kita tahu tadi kan desainer menurut Bapak tadi. Ya, sampai hari ini saya sudah sering didatangi oleh anak-anak desain komunikasi visual. Mereka membuat karya tugas akhirnya itu dengan mengangkat songket. Jadi sudah banyak generasi muda yang tertarik untuk meneliti, untuk melakukan kreativitas dalam mengolah tugas akhirnya tema songket. Demikian. Agar Jadi generasi muda tuh untuk berkembang lagi, Pak, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat anak muda agar terlibat dalam produksi maupun promosi kain songket? ya, harus ada workshop-workshop, harus ada seminar-seminar, harus ada kegiatan-kegiatan yang memang ditujukan kepada generasi muda atau para mahasiswa yang terkait dengan desain misalnya. Berarti harus ada pelatihan, workshop, dan juga kayak ada materi-materi yang digunakan untuk para generasi muda ya, Pak? Ya, karena generasi muda hari ini cenderung mencari ilmu pengetahuan itu lewat dunia digital. Nah, mungkin harus ada offline, ada pertemuan-pertemuan yang bersifat workshop, bersifat praktik-praktik, dan kerja-kerja laboratorium atau kerja-kerja di studio. Pak Erwan, berbicara di era digital saat ini, Pak, yang seperti Bapak katakan tadi, bagaimana Pak cara memperkenalkan kain songket ke pasar global, Pak, melalui era digital? Generasi muda dalam hal ini mahasiswa, tapi tidak juga menutup kemungkinan para kreator-kreator digital lainnya, itu membuat karya-karya digital yang mengangkat tema-tema songket. Tapi kemasannya tidak boleh konvensional dalam kemasan digitalnya itu. Jadi pembuatan karya-karya digital itu memang harus sesuai dengan minat Gen Z kalau kita boleh katakan. Supaya songket itu diminati oleh para pemirsa dunia digital di dunia internet global. Supaya dia selaras dengan minat Gen Z. Karena penonton internet itu, pembuka internet itu umumnya adalah Gen Z. Karena jumlah mereka pada saat ini lebih dominan di dunia ini. Umur-umur Gen Z itu, demikian. Kalau Pak dari tadi generasi muda sekarang, bagaimana Pak peran dari pemerintah sendiri untuk melestarikan kain songket di Sumatera Selatan ini, Pak? Ya, kalau kita beralih ke pemerintah daerah, tentunya mereka berada di wilayah aturan, berada di wilayah perundang-undangan. Nah, tentunya ini harus ada peraturan yang memang mensupport generasi muda untuk lebih perhatian, lebih berkarya untuk menumbuh kembangkan kain songket ini sehingga diharapkan ke depan tidak ubahnya sebagaimana kain batik nasional. Ya, betul sekali Pak. Berarti generasi muda juga harus terlibat untuk melestarikan budaya dari kain songket itu sendiri. Pak, seperti yang kita tahu saat ini ada Sriwijaya Expo 2025. Adakah event atau festival budaya lainnya Pak yang rutin digelar untuk memperkenalkan songket ke masyarakat luas? Ya, selain kegiatan yang dilakukan di Benteng Kuto Besak itu, para pengrajin, para pedagang juga seperti Zainal Songket itu sudah beberapa kali mengadakan pameran-pameran songket, mengikuti pameran songket
ke Jakarta secara nasional atau ke Pulau Jawa atau bahkan ke internasional. Nah, ini harus disupport oleh pemerintah, jangan dibiarkan mereka bekerja atau melakukan sendiri publikasi atau promosi, itu juga harus didukung kuat oleh aturan dan kebijakan pemerintah. Banyak sekali untuk melestarikan budaya kita ini dengan cara pameran, workshop, dan juga pelatihan ya Pak. Betul. Ya Pak, kalau boleh tahu lagi Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi pengrajin dalam memproduksi kain songket secara konsisten Pak? Ya, karena bicara kualitas, karena konsumen itu tentunya akan mencari yang kualitatif, yang bermutu. Nah, kita tahu bahan songket itu adalah yang utama, yang sejak awal utama itu adalah benang emas. Benang emas inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, bagaimana memproduksinya, bagaimana kerjasama dengan misalnya negara-negara Cina yang bisa memproduksi benang-benang emas ini. Karena itulah salah satu media utama untuk melakukan pembuatan kain tenun songket. Berarti untuk tantangannya sendiri itu benang emas yang digunakan dalam pembuatan kain songket ya Pak? Ya, betul. Pak, bagaimana masyarakat umum tuh bisa berkontribusi Pak dalam melestarikan kain songket walaupun bukan sebagai pengrajin? Ya, masyarakat dalam hal ini para penggemar kain songket itu juga bisa melakukan partisipasi dalam mempublikasikan, dalam membumingkan, dalam merevitalisasi kain songket ini agar bisa mendunia dan bisa menjadi diminati oleh generasi muda. Karena ke depan tujuan kita adalah diminati generasi muda. Karena generasi muda inilah yang nanti akan tumbuh kembang menjadi bangsa Indonesia. Ya, pemirsa, selain pengrajin juga masyarakat umum juga bisa melestarikan budaya ini dengan cara memperkenalkan melalui media sosial ya Pak, membumingkan kain songket itu sendiri. Betul. Pak Erwan, yang perlu diketahui dan perlu dipahami, kemasan dunia digital itu yang harus menjadi perhatian. Karena belum tentu karya-karya digital itu ditonton orang, diminati orang untuk di-view, dilihat. Maka kemasannya juga harus menjadi perhatian penting dari para kreator digital. Betul sekali Pak, berarti kemasan itu juga termasuk hal penting agar masyarakat juga tahu bagaimana cara melestarikan budaya dan kain songket di Sumatera Selatan. Terakhir Pak Erwan, apa pesan Bapak untuk generasi muda Sumatera Selatan agar tidak melupakan identitas budaya khususnya lewat kain songket? Ya, kepada generasi muda, kepada mahasiswa, saya tekankan, perhatikanlah potensi lokal yang ada di Sumatera Selatan, salah satunya adalah kain songket. Karena kain songket tidak ditemukan di dunia yang lain, dia lebih ditemukan di Indonesia. Karena itulah, jadikan potensi ini sebagai karya digital yang menarik, sehingga dapat ditonton, dapat dilihat, dapat diminati oleh masyarakat dunia. Mungkin lebih ke situ. Ya pemirsa, untuk pesan dari Pak Erwan sendiri untuk generasi muda jangan melupakan budaya dan warisan budaya dari Sumatera Selatan itu sendiri. Ya baik, terima kasih banyak Pak Erwan Suryanegara atas penjelasan yang begitu mendalam dan inspiratif. Semoga kain songket sebagai warisan budaya Sumatera Selatan tetap lestari, terus berkembang dan dicintai generasi ke generasi. Demikian perbincangan kita dalam program Liputan Metropolis hari ini.